targhib, yakni anjuran di dalam menjenguk orang sakit. Nah, ini luar biasa nih. Hadis ini hadis sahih. Banyak periwayatnya. Saya akan bacakan komplitnya nih, karena kalau di sini langsung qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu artinya yaitu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan wahyu Allah. Jadi dibisikin. Jadi wahyu Allah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman bedanya enggak dengan Quran, ada bedanya ya. Di dalam hadis qudsi ini artinya tidak lafdzan dan maknanya, tetapi kalau Quran itu kan lafdzan wa maknan harusnya. Nah, ini maknanya yang diambil di sini. Maka disampaikanlah oleh Rasulullah SAW dengan wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menyampaikan wahyunya. Bismillahirrahmanirrahim. An Aliyin radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min muslimin ya'udu musliman gudwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya. Ini baca hatta yumsiya. Ini ada an-mudmarah namanya. Asalnya hatta an yumsiya begitu. Ini annya an mudmarah. Hatta yumsiya. Wa in 'ada ashiyatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha. Asalnya hatta an yusbiha. Wa kana lahu kharifun fil jannah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Daud, wa Tirmizi, wa Ibnu Majah, wa Ahmad. Ma min muslimin, tidaklah dari seorang muslim ya'udu musliman, menjenguk muslim lainnya yang sakit, gudwatan, di waktu pagi, illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya, melainkan 70.000 malaikat, masya Allah, memintakan ampun, yastaghfirunalah, memintakan ampun baginya, hatta yumsiya, sampai sore. Jadi kalau dia pergi pagi tuh, umpamanya habis begini, kemudian dia mengadakan yaitu menjenguk saudaranya yang sakit umpamanya di samping masjid umpamanya. Kemudian jenguknya mah kagak lama. Paling ya 10 menit, sama orang sakit lama-lama enggak boleh. 10 menit. Ya. Ya doain dah tuh. Jadi kalau orang sakit jangan diajak ngobrol ke sono kemari. Oh, kagak tahu diri orang sakit diajak ngobrol sono kemari. Ngomongin tadi sih itu baru meninggal tuh, tahu kagak? Padahal dia lagi sakit nih, jangan begitu ya. Jangan ngabar-ngabarin yang model kayak begitu, membuat dia kemeresan, ntar ujung-ujungannya koit kita pulang ya. Jangan, nggak boleh begitu. Doain saja ya sembuh gitu. Tapi kalau saya punya guru itu, kita datang ke rumah sakit, doain saat cepat sembuh. Dia nggak mau tuh, dia nggak mau. Dia ngomong begini, namun jangan doain kita sembuh, doain kita mati husnul khotimah. Loh, lebih dalam lagi masalah umur mah masalahnya mau sakit 50 tahun juga kan belum tentu mati. Tapi belum tentu husnul khotimah walaupun sakitnya 50 tahun kan gitu. Jadi kita ngelongokin dia malah kita dapat nasihat gitu loh. Ya. Jangan doain saya cepat sembuh, enggak perlu, bukannya saya enggak mau didoain begitu. Kan umur mah udah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang sakitnya 50 tahun
nggak mati-mati, yang seger mati. Yang penting mah doain, kalau seandainya saya dengan sakit saya ini mati, maka matinya husnul khotimah. Lebih cakep apa kagak tuh? Cakep. Ustadz, si Anu meninggal, alhamdulillah. Digaplok, bener gak? Padahal ucapan itu jauh lebih bagus sebenarnya. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Ya paling enggak udah menjadi rohah, ya nyaman dia. Kalau dulu berbuat maksiat, maksiatnya jadi berhenti, betul kan? Gara-gara kalau dulu mungkin banyak dosanya, jadi diampuni nama Allah Subhanahu Wa Taala, kan begitu? Makanya bilang alhamdulillah. Tapi yang rata-ratanya sih inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu jangan marahin orang yang bilang alhamdulillah. Ustaz nyumpahin, Ustaz girang bener tuh orang itu meninggal ngupain alhamdulillah. Nggak begitu maknanya. Jadi biasanya mereka mengucapkan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dia tua, alhamdulillahnya dengan ketuaannya mudah-mudahan diampunin dosanya, kan gitu ya. Kalau dia masih kecil, ya mudah-mudahan kecil nggak ada apanya, nggak ada dosanya, apalagi dia belum balik, masuk surga ada tuh kalau yang kayak begitu mah. Tapi kalau udah balik, bisa jadi alhamdulillah berhenti dari maksiatnya dan ampunan Allah dijenguknya. Allah makan inda dzani abdi bi. Tuh. Jadi kalau Allah itu tinggal tergantung kita sama Allah tuh prasangkanya ya. Prasangkanya begitu. Maka jadiin prasangka kita kepada Allah prasangka yang baik-baik aja. Alhamdulillah. Ada orang diriin pondok. Ada rumahnya dibelah dua, kena badai. Rubuh dua-duanya. Tulak pinggang deh. Mana udah gitu banyak air lagi sampai secengklok. Dia ngomong, alhamdulillah Allah akan mau ganti rumah ini dengan bangunan yang lebih kokoh dan lebih bagus. Nggak ada suudzonnya. Bener aja tuh pondok setelah sebulan kalau nggak salah dapat bantuan genteng, dapat bantuan ini, bangun megah. Loh, bener tuh apa kata kiai. Ya, karena apa? Nggak pernah prasangka buruk dengan Allah. Inilah cara Allah ingin mengganti bangunan yang lebih baik. Begitu kata kiainya. Dan benar memang nyata apa adanya nyata itu. Ya. Dan pondoknya sampai sekarang gede. Salah di Selaung tuh orang. Begitu dia ngomongnya tuh kiai, nggak pernah suud. Nah, itu juga sama. Kita doain tuh, Allahumma rabban nas, ya. Ya Allah, Tuhan manusia. Idhabil ba'sa, ya. Hilangkan rasa sakitnya orang ini. Ini hadis kali ini, ya. Yang diajarkan oleh Rasulullah kalau kita ngejenguk orang sakit, ya. Hilangkan rasa sakit. Ishfi, sembuhkan. Antas syafi, engkau adalah penyembuh. La syifaa'a, tidak ada kesembuhan illa syifa'u, kecuali kesembuhanmu. Syifaan, kesembuhan, la yughadiru saqaman, yang tidak meninggalkan rasa sakit lagi, gitu. Kan begitu kalau kita menjenguk orang sakit, selalu kita baca ini ya. Nah, jangan lantur sono, lantur, jangan lama-lama. Yang penting itu kita bacain Al-Fatihah, kita bacain doa. Setelah itu pulang dah. Kan pagi tuh tadi. Itu 70.000 malaikat. Enggak gemen-gemen. 70.000 malaikat mendoakan, memintakan ampun dosa-dosa dia itu pada Allah Subhanahu Wa Taala sampai datang waktu sore. Masya Allah. Wa in ada asyiyatan, dan jika dia itu menjenguknya di waktu sore, illa shalla alaihi sab'una alfa malakin. Masya Allah. Jadi kalau dia datang waktu sore, maka 70.000 lagi itu malaikat memintakan ampun hatta yusbiha, bagi dia sampai datang waktu pagi. Kalau datangnya
Bisa asar dah kira-kira menjelang maghrib, sebelum sholat dia ke situ dulu. Para malaikat 70.000 malaikat memintakan ampun sama orang. Ya Allah, ampunilah orang ini segala dosa-dosanya. Sebenarnya kalau untuk meminta ampun, buru-buru aja kalau ada orang sakit, buru-buru kita datang. Ya, itu diampunin dosa-dosa kita. Kalau datangnya sore sampai subuh, malaikat mendoakan terus dia. Ya, masya Allah. Ya kalau datang jenguk orang sakit, ya kalau bisa jangan lenggang aja, bawalah buah-buahan, digembirakan. Bukan yang sakitnya, bisa jadi yang nungguinnya itu kan kesian kalau datang ke rumah sakit kan ada anak bininya tuh ya. Nah kan dia masa melongo, baik udah kesakit lagi, hiburlah dia, bawain dia jeruk, bawain apa gitu. Jadi kita di samping memang udah didoain sama malaikat yang 70 tadi, 70.000 itu, tapi kita punya nilai sedekahnya lagi sama yang lagi kesusahan gitu. Jadi double insya Allah. Makanya tuh kalau adabnya kita kalau nyenguk orang sakit kagak lenggang, bawa makanan ya, terutama buah-buahan. Begitu tuh adabnya begitu. Walaupun di sini kagak ditulis. Kalau itu memang kagak pakai ditulis dah ya. Tapi nilai sedekah namanya. Wa kana lahu kharifun fil jannah. Kharifun itu kalau makna sesungguhnya itu ya musim semi. Musim semi yang di situ yaitu buah-buahan yang telah dipetik ada di surga itu. Ya, tapi kharif juga dimaknai oleh sebagian ulama yaitu taman. Ya, taman surga, terserah aja ya, tetapi memang ada yang memaknai begitu. Dan baginya ya yaitu buah-buah yang telah dipetik di dalam surga, atau ada yang memaknai dan baginya taman di dalam surga. Dua-duanya benar karena itu mendekati ya. Biasanya kan di surga itu banyak taman-taman ya, yang berisi buah-buahan tentunya dan lain sebagainya ya. Jadi baginya adalah buah-buahan yang telah dipetik di dalam surga, atau dan baginya adalah taman di dalam surga. Dua-duanya benar. Jadi maknahu, arti ini hadis, annal insan ya, ini emang kalau ngaji pagi kadang-kadang tuh pada nguapnya banyak. Padahal Rasulullah tuh lam yahtalim qattu toha gitu. Mutlaqan abada wa matasaba aslan fi madaz zamani. Mungkin saya nyanyiin begini mungkin enak, ngantuknya bener. Min hudawabu falam tahrub wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani. Kanjeng Nabi enggak ngimpi gitu-gituan, ngimpi gitu kan. Kalau kita kan ngimpi basah ya, Nabi enggak pernah ngimpi basah itu untuk dewasanya. Dan tidak pula menguap sepanjang hidupnya. Kenapa menguap? Nabi enggak menguap karena setannya takut. At-tasawub minasyaiton. Jadi kalau kita tuh terutama ngaji, itu lagi ditiup-tiupin sama setan. Gitu. Makanya lawan sekuat-kuatnya kalau perlu pegang. Itu. Karena itu perbuatan setan. Makanya Rasulullah tidak melakukan perbuatan setan karena at-tasawub minasyaiton. Nguap itu bagian daripada setan. Benar. Ya. Itu. Menjengkelin gitu. Tuh kalau lagi ngaji begitu tuh, apalagi ngaji subuh kayak begini, suaranya Ustaz Makmun juga enggak menggebu-gebu. Suaranya landai-landai aja, ya. Ya mungkin ngantuk dia. Nah,
Untungnya nggak ada lalat sekarang. Nah, kalau ada lalat, dikerongoin, dilalatin, ada kerongo pada nemplok di bebangusan kita sini. Kan gitu biasanya tuh lalat. Min hudawabu falam tahrub wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani. Semua binatang melata kagak lari darinya. Rasulullah binatang melata pada sopan, tunduk ngucapin salam. Enggak lari gitu. Kucing di rumah kita makan ikan, kita gebuk sekuat-kuatnya sampai pincang. Besok tuh kucing lihat kita langsung lari, dia kenalin. Itu Rasulullah kagak ada. Orang dulu ada orang punya onta. Punya onta. Waktu masih mudanya ontanya dikasih makan pagi sore. Daunnya cakep-cakep kasih makan. Karena masih diperes tenaganya, kayak kuat. Pas sudah tua tuh onta, dikasih makan cuma sekali. Mana kurus, badan diri geged. Karena tinggal tulang doang, sama kentut. Mau jatuh ontanya. Tuh onta gedeg banget. Udah gitu ditaruh lagi, dipisahin, panti jompo. Jomponya onta. Yang turut-turut tuh pada tua, yang pada geged. Pas lagi mau kasih makan, saking jengkelnya, dia keluar dari pintu, nguber-nguber. Yang punya tuannya itu. Tuannya diuber-uber, mau digarot sama onta. Lari kenceng banget. Wah, larinya kemana? Ke Rasulullah. Wah, dia buru-buru ngedepis ada di belakang Rasulullah. Ontanya beruk gitu, mengucapkan salam sama Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ditanya, ente kenapa? Gak sari-sarinya onta ente nguber-nguber ente gitu, ya? Tanya sama ontanya, ya Rasul, jangan nama saya, takut salah lagi dia. Bisa digibeng sama onta, lu salah, di situ juga langsung. Apa kata ontanya? Ya Rasul, saya dulu waktu muda saya dikasih makan ya Rasul. Makanannya mumtaz ya Rasul, luar biasa dah pokoknya. Tapi pas udah tua ya Rasul, saya ditaruh di panti jompo onta. Mana onta yang tua tobat lagi pada geged. Nih tinggal tulang doang ya Rasul. Saya disiksa sama dia. Makan sekali, lapar banget perut saya. Apa benar begitu? Iya benar ya Rasul, apa yang dikatakan onta itu. Ya Rasul, ontanya saya sedekain aja dah sama Rasul. Begitu pas sudah jelek sedekain. Rasul pelit. Ya takut dimakan ya. Udah saya sedekain aja deh ontanya. Nah Rasulullah benar. Langsung dia ngomong beliau, ya kamu sudah disedekahkan sama saya, nanti saya potong, nanti saya bagi-bagikan dagingnya sama orang-orang fakir miskin. Girang ontanya. Ya mendingan begitu kata onta daripada saya dipiara sama dia diseksa. Gitu. Ya. Jadi Rasul itu dulu tempat pengaduan. Waktu masih adanya. Ada anak muda lagi. Anak muda nih. Ya. Dia sama babanya itu perhitungan banget. Perhitungan banget. Diambil sebagian hartanya, marah. Sampai-sampai orang tuanya ngambil sebagian hartanya. Diaduin sama Rasulullah. Kelewatan banget ya bocah ya. Rasul, bapak saya tukang ngambilin harta saya. Ya. Kemudian panggil bapak kamu kemari. Disuruh panggil bapaknya. Bapaknya ketika ada Rasulullah dengan mata berlinang-linang mengucapkan syair begini. Gozautuka mauluda wa'ultuka ya fi'a tu'allu bima ahnu alaika wa tun halu idza lailatun daqat bika sukma lam ajid li sukmika
illa sahiran atamal malu. Sambil nangis. Apa artinya? Nah, dari kecil kau kurawat, ku kasih makan. Sampai kau menjadi orang dan berhasil. Nah, dulu kau sakit di waktu malam. Badanmu panas. Saya tunggu kamu sampai malam, sampai kamu bisa tidur. Tetapi ketika kamu tidur, ayahmu di sampingmu enggak bisa tidur karena khawatir kenapa-napa terhadap dirimu. Nah, masa sekarang kau adukan aku sama Rasulullah tentang begini doang saya diaduin sama Rasul. Rasul dengar begitu, Pak. Langsung dipegang tuh anak muda. Sampai dibilang, anta wa malu kali adika. Ente dan harta ente semuanya buat bapak kamu. Jadi boleh, Pak. Nggak ada anak pelit medit itu. Diambil aja hartanya semuanya. Cacang-cacang juga boleh kalau kita mau. Kalau umpamanya boleh itu loh. Medit orang tua. Gak boleh. Jadi orang tua tuh kayak gitu tuh. Tidur anaknya sambil ngajar belajar di bawah. Pas udah gede lupa sama orang tua. Coba bayangin, Pak, anak yang kayak begitu. Kira-kira mendapat ridho Allah apa kagak? Sampai Rasulullah aja pegang dia punya leher. Anta wa malu kali abika. Ente dan hartamu semuanya milik bapamu. Boleh, Pak. Boleh. Mobilnya ambil atau jual, enggak apa-apa. Enggak ada haram-haram di depan Allah Subhanahu wa taala. Orang pelit, mobilnya ada 5. Coba Mercy 1. Loh itu di sana dia pasarin, dia jual. Orang dia pelit. Ada dosanya kagak? Kagak, anta wa malu kali abika. Apa-apa. Makanya tuh hati-hati ya. Nah, terus bagaimana dong? Kalau orang tua kita udah kagak ada, kita mungkin belum sempat berbuat baik sama orang tua kita. Gampang. Berbuatlah banyak untuk orang tuanya. Dia bersedekah atas nama orang tuanya. Datang tuh ke masjid tiap subuh, bawa 10.000, 5.000, 20, berapa kayak yang kita punya. Ya Allah, alirkan pahalanya buat ayah ibuku yang sudah tiada. Gak usah ngomong buat diri saya, udah pasti dapat. Orang kita yang ngelakuin, niatin aja begitu. Besok bawa 20.000. Ya Allah, alirkan pahalanya buat ibu dan ayah saya. Doa. Masuk sini tuh. Allahumma gfirli dunubi wabtahli abwaaba fadlik. Rabbana gfirli wali walidaya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Soleh buat bocah udah. Insyaallah. Insyaallah. Soleh soleh banget. Dan doain orang tuanya, nyedekain lagi. Tuh, kalau udah ditinggal orang tua, kan gitu nggak mungkin. Ya, doa-doain ke orang tua tuh, doa-doa baik. Ya Allah, ampunin sebesar apapun dosa orang tua saya. Gitu. Udah. Insya Allah. Tuh anak soleh insya Allah. Nah, ini berapa menit lagi kira-kira ya? Kira-kira masih ada 15 menit? Masih ada ya? Nah, kemudian ini hadis qudsi lagi. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah azza wa jalla yaqul yaumal qiyamah." Dari Abi Hurairah ya, radhiyallahu an, berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa katanya? Bahwa Allah Subhanahu wa taala yaqul yaumal qiyamah. Nanti Allah berfirman di hari kiamat. Ya bna Adam, hei bani Adam, hei anak Adam. Marid tu falam ta'udni.
saya sakit dulu kok kagak dilongokin aku ini, gitu kata Allah. Marito falam ta'udni. Saya sakit, kamu nggak ngelongokin saya. Jadi kalau orang sakit itu, di situ ada sisi Allah di situ. Ya. Jadi seakan-akan Allah sakit gitu loh. Bukan Allah sakit, maksudnya orang yang sakit itu di sisinya ada Allah. Karena kan lagi sedang dicuci dosanya. Makanya kalau lagi sakit jangan rintih mulu, nggak ada gunanya. Udah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mati udah ngucapin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tambahin selawatnya sallallahu alaihi wasallam. Komplit dah. Porsi komplit tuh. Ya. 3 in 1. La ilaha illallah. Ya. Muhammadur Rasulullah. Iya kan? Tertulis di dinding-dinding surga. Itu la ilaha illallah Muhammadur. Kita lagi baca baik itu di dunia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah. Digetik dikit. Sallallahu alaihi wasallam. Kan berselawat itu. Udah nyebut Allah. Ya, bertahlil dia. Kemudian dia bersalawat kepada kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada orang jamaahnya datang sakit, kiainya sakit. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, diikutin sama jamaahnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kiainya meninggal. Loh, meninggalnya aja ngajarin tahlil tuh kiai. Masya Allah, jarang gitu, ya. Biasanya kan ditalkinin, nah, ini malah ngajarin orang yang hidup, mau mati masih sempet-sempetnya ngajarin orang, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah famata hadza. Masya Allah, maka orang itu mati. Luar biasa, luar biasa. Ini yang kita minta, makanya Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina, itu yang selalu kita minta tuh. Wa husnal khatimah. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya begini mah belum ketahuan husnul khatimah apa kagak. Akhir hayatnya dulu yang dilihat. Jadi orang itu disebut husnul khatimah dilihat akhir hayatnya. Makanya kita ini berjuang masing-masing supaya dapat ridhonya Allah, mati husnul khatimah. Jadi gak ada berhenti-berhentinya, terus berkelanggengan untuk mencari husnul khotimah itu. Lagi ngaji begini mati. Ya udah husnul khotimah, insya Allah orang kayak gitu mah. Ya. Jangan juga, ya Allah saya mau pergi haji nih, pengen mati di Mekah, jangan minta mati. Terserah Allah mau di mana, yang penting husnul khotimah. Nah, saya sakit, kamu kagak ngelongokin saya, kagak menjenguk saya. Qala ya Rabb, ya Tuhan, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Bagaimana saya menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan seluruh sekalian alam. Begitu, benar juga dia nanya nih. Qala, berfirman Allah, ama alimta anna abadi fulanan maridha falam ta'udhu. Ya. Apakah kau nggak tahu hambaku si fulan itu sakit, tapi kamu kagak jenguk. Nah. Ama alimta annaka law mudtahu. Apakah kau nggak tahu kalau seandainya kau datang menjenguknya, la wajadtani indah, maka kau jumpai aku di sisinya. Tuh, berarti orang yang sakit itu memang betul-betul di situ ada di sisinya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ketika kita datang, seakan-akan kita menjenguk Allah Subhanahu wa ta'ala yang sedang sakit. Seakan-akan begitu. Hakul muslim alal muslim situn, diantaranya yaitu menjenguk orang sakit. Tuh. Yabna Adam istat'amtuka falam tut'imni. Hei Ibnu Adam, saya minta diberi makan sama kamu, tapi kamu nggak pernah beri makan aku. Qala ya Rabb wa kaifa ut'imka wa anta Rabbul Alamin. Wa kaifa ut'imuka wa anta Rabbul Alamin. Ya Tuhan, bagaimana saya memberi makan engkau sedangkan engkau adalah Tuhan seluruh sekalian alam? Qala, berfirman Allah, ama alimta annahu istat'amaka abdi fulanun fala tut'imhu. Apakah kau enggak tahu bahwa ada hambaku yang meminta makan kepadamu dan kamu si fulan dan kamu tidak memberi makannya? Ada orang lagi mau naik, mau ambil burung. Ketika lagi naik nyampal, dia ngeliat minta-minta. Dipanggil, mah, tuh ada tuh pengemis, kasih sepotong roti. Bininya ambil sepotong roti, sedekah. Aman dia naik. Padahal udah didoain, ini panjang, saya potong aja. Di zaman Nabi Sulaiman. Sebenarnya orang ini ngambil anak burung sebelumnya. Kemudian burung tekukur tuh, ibunya marah, ngadulah sama Allah, ya Allah anak saya diambil, saya nggak redo. Gitu, ngadu ke Nabi Sulaiman, burung tekukurnya. Hei Sulaiman, tuh ada tuh orang bajingan banget, anak gua diambil sebagian, sendiri tinggalin masih kecil, yang gede-gedean dikit diambil. Hei Sulaiman, itu saya nggak redo. Burung tekukurnya ngomong gitu. Maka kata Nabi Sulaiman, hei setan timur, setan barat, ya jagain tuh pohonan itu. Ntar kalau jangan naik lagi mengambil, main duluan tuh, lempar ke barat atau ke timur, kan begitu. Siap, Nabi Sulaiman tuh. Pas naik aman-aman aja dia. Orang ada tukang pengemis tadi, dikasih sepotong roti. Loh itu setan yang timur mau ngelempar dia ke timur, ke planting. Yang barat mau ngelempar ke barat, ke planting. Gara-gara sedekahnya dia sepotong roti ame tukang minta-minta. Selamat dia. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Tuh. Kalau pergi kemana-mana, berangkat pagi, salat subuh dulu bareng sini, kemudian minta Allah mantas sahibi safar, seterusnya cemplungin duit 10.000, ya Allah selamatkan pergi perjalanan kami, baik pergi maupun pulang. Tuh adabnya orang-orang soleh kalau pergi begitu. Di samping salat safar 2 rakaat, begitu, biar selamat. Makanya banyak sedekah. Ya, saya teruskan lagi. Ama alimta annaka law at'amtahu la wajadta dzalika indi. Tahukah kamu jika seandainya kau memberi makan dia tuh, maka kau akan dapatkan aku di sisinya. Begitu ridhonya Allah menyertai tentunya. Ya Allah, sampai begitunya ya. Sampai begitu. Ini hadisnya disebut sahih. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhkan larang-larangannya, diberi umur panjang, sehat, dawam, gitu. Seandainya mati, nanti kelak matinya dalam keadaan husnul khotimah. Makanya doa kita selalu ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Ciri-cirinya mulutnya begitu amalan banyak. Ditanya Rasulullah sebelum saya tutup, Rasul, amalan udah banyak banget ini, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji, pokoknya ada sedekah, komplit banget ini. Amalan apa yang saya nggak boleh tinggalin ya Rasul dari segitu banyaknya? Karena saya nggak sanggup kalau ngerjain semuanya. Bangun malam,
tahajud, duha dan sebagainya. Jadikanlah lidahmu ini basah berzikir sama Allah Subhanahu wa taala. Kelak kali-kali diambil dalam keadaan berzikir sama Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Ya sepanjang hidup. Menjaga husnul khatimah. Udah dah yang paling komplit tadi itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah.